Oke. Jadi barusan ada trailer terbaru lagi, nggak barusan sih, beberapa jam yang lalu, dari Sword Art Online Progressive Movie, yang sebenarnya movie kali ini tuh masih tayang di bioskop-bioskop Jepang. Karena anime dari Sword Art Online Movie Progressive ini tuh baru saja dirilis pada tanggal 30 Oktober 2021 kemarin. Yang mana saat ini tuh movie-nya ini tuh masih berada di bioskop-bioskop yang ada di Jepang. Dan meski begitu, pihak dari Aniplex ini tuh tetap saja memberikan kita sebuah trailer atau cuplikan-cuplikan secara berguyur-guyur. Dan kenapa hal ini itu dilakukan? Ya mungkin karena ini adalah salah satu bentuk dari strategi marketing mereka agar movie-nya dari Sword Art Online ini tuh masih tetap hype, dan hype-nya itu terjaga untuk beberapa negara yang di luar Jepang. Ya, sambil menunggu giliran untuk penayangan di negara di luar Jepang, mungkin mereka ini tuh mau merilis beberapa teaser-teaser atau cuplikan-cuplikan yang ada di dalam gamenya itu sendiri. Dan ya, tanpa basa-basi lagi, kita coba saja lah lihat dan bahas beberapa hal menarik yang ada pada trailer terbarunya kali ini tuh. Dan ya, trailer ini tuh dibuka dengan penampakan dari Asuna. Nah, dilihat dari matanya si Asuna ini kan, dari pancaran atau pantulan dari matanya si Asuna ini tuh, dia itu sedang melihat layar ponselnya yang berisikan informasi mengenai Sword Art Online. Yang mana Sword Art Online ini tuh menjadi hits banget pada tahun tersebut. Dan ya, jika kita lihat di sini, kita lihat di sini kan di menunya dari website dari Sword Art Online itu sendiri. Dan ini ada nih alamat emailnya atau alamat blogspotnya gitu kan, alamat dari webnya. Dan ini ada tulisan ini tuh adalah 6 November 2022 kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Dan tanggal tersebut ini adalah tanggal dari perilisan atau official dibukanya si Aincard tadi, atau game dari Sword Art Online itu rilis di hari ini pula, di hari ini tanggal 6 November 2022. Dan kita bisa lihat di situs fandomnya, dan ini tertulis November, tanggal 6 November pada tahun 2022. Dan itu adalah timeline di mana si Sword Art Online official dirilis di publik dan semua orang itu bisa login ke sana. Dan ya, selanjutnya itu ada penampakan dari si Asuna saat berada di kelasnya ya. Ini di kelasnya, waktu ini Asuna ini masih SMP kan. Dia ini masih berumur 14 tahun, tapi tetap kawaii gitu kan. Padahal masih 14 tahun gitu. Dan di sini kita punya penampakan dari si Mito. Dan ini aku pikir-pikir lagi ya, setelah aku ngebahas SEO beberapa video terakhir itu, kayaknya ini lebih mirip si avatarnya dari si Kirito yang GGO gitu kan, yang female itu. Dan ya, next kita diperlihatkan saat si Asuna ini tuh mau login ke Aincard. Dan kalau kalian masih berdebat mengenai kakaknya dari si Asuna ini yang ngeberikan atau meminjamkan si Navirgernya kepada Asuna. Dan ya, jadi di versi light novel atau versi dari manganya itu sendiri kan banyak yang apa ya, berbeda pendapat, karena banyak yang bilang kalau kakaknya dari si Asuna ini adalah orang yang memperkenalkan game kepada si Asuna. Padahal sebenarnya jauh sebelum itu Asuna ini tuh sudah main game, dan itu sudah aku jelaskan di video yang sebelumnya. Jadi ya, kalian bisa lihat videonya yang kemarin-kemarin. Next, kita diperlihatkan si penampakan dari si Asuna dan Mito saat masih di real life. Mereka ini adalah seorang apa ya, seorang sahabat, teman dekat. Padahal ada si Yui gitu kan. Ada si Yui, Yuki gitu. Dan ya, ini adalah pembukaan dari Sword Art Online. Mereka masuk dan login. Apalagi ya hal yang menarik, terus ada si penampakan dari Asuna. Dan ini adalah penampakan dari teaser yang pertama yang waktu perilisan dari Sword Art Online Progressive diumumkan. Terus kita bisa melihat di sini ada Asuna yang sedang bertarung di ruang boss di lantai pertama. Dan ini adalah insiden dari Aincard yang berada di lantai pertama di balai kota. Dan ini adalah avatar dari Kayabaha Kihiko, si GM. Dan kita bisa melihat kepanikan yang terjadi di balai kota ini. Dan ini adalah Asuna. Terus ini adalah peraturan yang dibuat oleh si Kayaba, bahwa semua player yang ada di Aincard itu harus mencapai
lantai. Lantai tertinggi di Aincrad yaitu lantai 100, padahal lantai 100 ini tuh belum dibangun gitu kan. Dan next kita diperlihatkan ini historisnya dari si Silika. Ini adalah karakter Silika, karakter yang mungkin sudah familiar bagi kalian yang nonton seriesnya dari Sword Art Online dari season pertamanya. Terus apa lagi ya? Sini kita perlihatkan bahwa ada beberapa perubahan kalau di apa ya di animenya yang seriesnya, yang series main timeline itu si Mito ini kan nggak ada nih, tapi di sini Mito ini dimasukkan dan si Mito ini tuh tetap menjadi sahabat si Asuna di dalam gamenya dan ini kita bisa melihat si Mito dengan mata merahnya, red eyes-nya, dan ini aku juga masih belum tahu sih kemampuannya ini tuh apa, apakah upscaling atau beneran ini adalah pure dari fashion dari avatarnya itu sendiri. Terus kita diperlihatkan dengan si Asuna yang sepertinya terkepung dengan beberapa monster dan kalau nggak salah monster ini itu adalah Little Nepenthes. Tidak, Little Nepenthes yang eh, mirip-mirip tumbuhan gitu kan, tumbuhan yang berjalan itu dan ya kita diperlihatkan di sini keadaan dari si Asuna yang sedang menuju kota selanjutnya di lantai pertama dan ini tuh backgroundnya sama seperti apa yang Kirito lalui di season atau di seriesnya di season pertamanya. Nah di sini kita diperlihatkan si Kirito ini tuh menggunakan teknik skillnya yang Sonic Beam ya nggak salah, kalau nggak salah sih ini yang Sonic Sonic gitu lah. Ini adalah teknik yang sangat mendasar dari si Kirito. Dia itu dapatnya dari apa ya? Dari lantai pertama, dari prosesnya untuk leveling. Dan di sini kita melihat monster dari bos lantai pertama yang kalau kita lihat si Ifeng ini tuh berbeda dari versi seriesnya. Kalau versi seriesnya itu seperti ini nih. Dia badannya buncit gitu kan, terus pakai kapak dan ada 4 health barnya. Dan kalau kita lihat di sini, kita lihat di sini dia tetap pakai kapak, tapi kapaknya itu keren banget. Terus ada rambut-rambutnya. Terus, nah di sini lebih jelas. Dan di sini mereka tuh udah ngabisin 2 health barnya dari si Ifeng ini. Dan kalau dilihat ini lebih badas ya, lebih badas daripada Ifeng yang ada di seriesnya. Ini yang di seriesnya ini. Dan palanya kecil banget gitu kan. Dan ini lebih terlihat badas dan cukup menyeramkan. Nah, terus ada Diabel seperti biasa dan ini adalah Kirito dan Asuna saat pertemuan mereka di movie-nya ya. Karena beberapa pertemuan Kirito dan Asuna ini tuh sedikit berbeda ya, sedikit berbeda kalau di seri progresifnya mereka ini ketemu di dungeon, di salah satu dungeon di labirin. Dan kalau di versi anime seriesnya atau di main timeline-nya itu bertemu saat si Kirito ini tuh lagi nyari party untuk penyerangan pada bos lantai pertama. Dan kalau di movie-nya sepertinya pertemuan Kirito dan Asuna ini tuh saat si Kirito ini tuh lagi pengen leveling gitu kan, malam-malam kebiasaan gitu. Ini ada Asuna, terus ini ada Kibao yang sedang bertarung dengan apa sih? Ini nih kayak lupa aku namanya monster ini dan ini tuh adalah pengawal dari si Ifeng tadi. Terus ada Mito yang gila nangis dia. Si Mito ini nangis karena dikejar-kejar sama ini Little Neptes apa Neptens, Nepens gitu kan. Little Nepens ini adalah monster yang lumayan merepotkan untuk para player yang ada di lantai pertama dan si Kirito ini tuh juga pernah dibuat kerepotan sama ini monster walaupun si Kirito ini tuh tetap bisa membasmi mereka saat si monster-monster ini tuh mengepung Kirito. Next kita bisa lihat lagi ya, ini ketakutan dari si Mito, aduh. Dan ini adalah ketakutan dari si Mito. Kenapa si Mito ini tuh takut? Ya wajar saja ya, karena berbeda dari beta tester maupun game-game lain, karena peraturannya itu sudah berubah. Dimana kalau si playernya mati di dalam game, ya mati gitu kan. Dan ini tuh cukup membuat trauma lah, walaupun untuk seorang beta tester, karena mereka ini pasti lebih memikirkan bagaimana health point mereka itu nggak sampai nol gitu kan. Dan lebih baik ya lari seperti si Mito tadi, lebih baik lari daripada harus melawan monster yang mungkin bisa membuat health pointnya menjadi nol. Walaupun si Mito ini tuh harusnya lebih overpower sih di movie-nya kali ini.
Dan ini diperlihatkan apa ya, masa-masa atau masa lalu dari si Mito dan si Asuna ini tuh saat berada di real life. Jadi ini adalah penampakan Kirito. Terus ya ini adalah bagian dari trailer sebelumnya si Asuna dan si Mito ini tuh lagi leveling atau farming untuk melangkah atau melaju lebih jauh daripada player lain gitu kan. Karena seperti apa yang si Kirito ini tuh bilang, untuk bertahan lama di Aincrad mereka itu harus jadi lebih kuat daripada yang lain gitu kan. Dan ya ini adalah si Mito dengan masa lalunya kepada Asuna, dan ini cukup keren sih si event ini tuh. Kayak ini adalah apa ya, kayak kilas balik kalau si karakter ini tuh mau mau mati gitu kan, ada kilas baliknya tuh. Dan ini kayaknya adegannya itu di situ lah, kayaknya si itu tiba-tiba si event ini ngeluarin skillnya gitu kan. Dan ini sepertinya dia udah berubah, senjatanya nggak pakai kapal lagi, udah pakai ini pedang, apa sih lupa aku namanya, taular apa gitu loh, lupa aku namanya, pedang, nama pedangnya. Dan ini adalah poin penting di trailer ini. Sebenarnya trailer ini tuh sama aja sih dengan trailer-trailer sebelumnya. Bedanya si trailer kali ini tuh dimasukkan insert song mengenai lagu terbaru dari si Lisa yang menjadi soundtrack untuk movie-nya kali ini. Jadi seperti apa ya? Seperti di-upload ulang tapi digabungin sama lagunya dari Lisa. Karena trailer-trailer sebelumnya itu kan lagunya dari Lisa ini tuh belum dirilis dan masih misteri kan lagunya dari si Lisa ini tuh, yang UK ini tuh. Jadi pas trailernya sudah rilis, lagunya itu belum dipublish, dan ketika lagunya sudah dipublish secara resmi, secara official, maka trailer ini tuh dibuat dengan memasukkan atau menambahkan insert song dari si Lisa. Dan ini ada event dengan skill areanya, dan ini cukup keren sih ini Kirito melawan si event ini. Kayaknya Kirito memikirkan sesuatu, dan ya ini mungkin kejadiannya setelah si Diabel itu mati sih, menurutku ya. Dan ya ini adalah saatnya Kirito, karena tekadnya dari Kirito ini udah bulat nih, dan biasanya dia nggak udah berpikir apa-apa lagi. Biasanya kalau udah kehilangan seseorang itu kan dia pasti ingin cepat-cepat menyelamatkan orang lain gitu kan. Tidak ingin ada lagi orang yang menjadi korban. Dan ya ini kalau dengar suaranya sih gitu tuh bilang Suci gitu kan, dan ini berbeda dari apa ya? Berbeda dari versi seriesnya sih. Versi seriesnya itu kan harusnya bergantian itu kan, si Kirito dan Asuna itu berlari sambil nyerang si Ifeng tadi. Dan ya di sini kita bisa diperlihatkan ini ada Ifeng, dan ini itu adalah si Diabel. Ya, kalian bisa lihat ini adalah Diabel. Nih, ntar aku lihatin sini ada Diabel nih. Mana ya? Nah, ini rambutnya biru terus pakai satu perisai dan pedang satu tangan, dan ini beneran Diabel. Dia ini tuh ya sama seperti di seriesnya, dia ini bakalan maju ke depan untuk mengambil last hit sebenarnya sih untuk melawan si event ini. Dan si Diabel ini tuh adalah salah satu beta tester juga. Jadi dia tahu kalau dia ngabisin si monster ini atau boss monster ini tuh dia bakalan dapat bonus dari hit lastnya, hit last hitnya gitu kan. Dan sepertinya ya sia-sia sih sebenarnya, terlalu kuat sih, dan harus di press lagi gitu kan health pointnya. Dan ini aku sedikit apa ya, sedikit agak menghubung-hubungkan kalau si karakter yang ini tuh mirip dengan karakter dari si anggota dari Lekan Coffin, si Kuradel. Mana ya tadi, ada Kuradel kalau nggak salah. Nah ini Kuradel. Nah, ini mirip si Kuradel sih sepertinya, tapi ya mungkin itu cuman mirip doang sih. Dan ini adalah Mito saat melakukan penyerangan terhadap Ifeng dan beberapa kurcacinya itu kan. Dan ini Asuna, terus ya Kirito dengan Sonic Beam-nya. Dan nah, ini adalah sesuatu yang menurutku sedikit berbeda ya. Dan ini kayaknya ini adalah last hit. Last hitnya ini
sepertinya ini diambil oleh si Asuna gitu kan. Padahal kalau di seriesnya itu last hitnya itu diambil oleh si Kirito dengan membelah si event ini tuh menjadi dua bagian. Tapi sepertinya di sini kayaknya Asuna yang bakalan mengambil last hitnya. Tapi apakah benar begitu? Enggak. Kenapa? Karena di trailer sebelumnya itu si Kirito ini tuh sudah mendapatkan jubah yang warna hitam itu kan. Jadi bisa dipastikan bahwa last hitnya tetap diambil sama si Kirito. Dan ini ada tambahan sedikit adegan yang cukup apa ya, cukup ironis sih. Aku cukup sedih sih karena di sini perkataan si Mito ini tuh seperti mengucapkan salam perpisahan dari dirinya untuk Asuna, dan kalian bisa lihat ini udah bekas serangan dari si Event tadi, dan di pipinya juga kalau nggak salah tuh ada bekas serangan ini kan, bekas serangan dari si Event tadi, dan padahal dia udah ngaktifin Red S-nya. Dan apakah si Mito ini tuh mati? Hmm, Tapi dari spoiler yang sudah beredar di beberapa apa ya, forum atau orang-orang yang sudah menonton, katanya si Mito ini tuh masih hidup, dan kayaknya ini tuh cuman kayak apa ya, momen-momen sebelum kebangkitan dari Asuna sih, sebelum akhir dari film ini atau klimaks dari film ini. Kayaknya ya harus ada adegan-adegan sedih dulu kan untuk bisa bangkit gitu. Seperti anime biasa lah, dan ini sepertinya si Asuna lagi kelelahan. Dan ya untuk yang pastinya aku juga belum tahu sih, belum dapat informasi resmi apakah si Mito ini tuh masih hidup atau enggak, dan coba kita lihat atau kita buka fandomnya dari si SEO ini itu sendiri, dan kalau kita cari karakter, apakah si uh, Mito ini tuh masih hidup atau enggak, apakah si Mito ini tuh masuk ke dalam ini ya, masuk ke dalam fandomnya. Iya ada nih. Mana ya? Kita cari. Oh ini bukan, dan partnya enggak. Dan coba kita cari nama Mito. Mito pencarian, mana sih pencarian ini Mito? Kita cari Mito. Apakah muncul gitu kan? Sword Art Online, Mito, dan ya ini nggak ada. Kita nggak bisa lihat karakter dari si Mito. Coba Mito STU. Apakah dia ini masih hidup atau enggak? Itu fandom atau fandom. Apakah udah dimasukin atau belum? Ya ini karakter nih. Karakter, terus cari karakter Kansas Universe, terus hmm, mana karakter, ini karakter, terus Mito. Lari ke Mito. Mito M. Nggak, belum ada di sini. Aku belum nemu Mito, nggak ada nih. Miso yang ada. Terus Morte ini dari seriesnya progresif juga, dan ya aku belum nemu dari si Mito ini. Jadi ya kita masih belum tahu apakah nasibnya si Mito ini tuh masih hidup atau enggak. Dan ya kayaknya itu sajalah dulu, udah panjang lebar aku ngomongin soal Sword Art Online kali ini. Dan ya seperti biasa, Sword Art Online kali ini tuh bakalan kembali tayang, atau bukan kembali tayang sih, bakalan baru rilis di Indonesia itu pada bulan Januari di 2022, kalaupun itu tidak diundur sih. Dan ya kayaknya itu saja dulu untuk video kali ini, dan udah hampir setengah jaman aku ngebacot. Dan ya sampai jumpa di video yang selanjutnya. Jani.